bagaimana cara teknik menyusui ya Bu ya. Nah, dari gambar ini ada kata sempurnanya ASI. Nah, ASI adalah cairan hidup, memiliki kandungan sempurna dan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Kalau misalkan ibu bertanya-tanya kenapa ASI begitu sempurna sih Bu? Nah, jawabannya karena ASI ini mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang semuanya sudah dalam kadar dan tingkat yang seimbang. Nah, ASI bagi bayi mudah dicerna dalam sistem pencernaan bayinya. Nah, di dalam ASI juga terdapat beberapa, salah satunya adanya kolostrum. Nah, kolostrum ini merupakan antibodi Bu. Dalam kolostrum bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Sel darah putih untuk melindungi terhadap infeksi. Pencahar bermanfaat untuk membersihkan mekonium pada bayi, membantu mencegah bayi kuning atau ikterus. Nah, faktor-faktor pertumbuhan membantu usus berkembang lebih sempurna, lalu mencegah alergi dan keadaan tidak tahan atau intoleransi. Nah, vitamin A untuk mengurangi keparahan infeksi serta mencegah penyakit mata. Nah, ada juga Montgomery glands, yaitu di ASI itu ada bulatan-bulatan kecil menonjol di area seperti ini Bu. Nah, bulatan-bulatan kecil ya Bu ya yang ada di alveola. Nah, ini mempunyai manfaat Ibu, termasuk jadi manfaatnya itu bagi bayi menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih berukuran seperti buah ceri Bu. Jadi termasuk ketika cuacanya sedang panas, Montgomery ini akan memberikan info pada saluran ASI-nya untuk memproduksi poremik lebih banyak untuk melegakan haus bayi. Begitu juga sebaliknya Bu. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini ada gambar ya Bu ya. Belajar menyusui menjelang persalinan. Nah, belajar menyusui jangan ketika bayi sudah lahir Bu. Bisa berbahaya nanti ya Bu ya. Berabe. Berbahayanya kenapa Bu? Berabe Bu. Ya, karena persiapannya dilakukan ibu ketika hamil untuk menyusui nanti ya Bu ya. Nah, yang pertama ya berikut uraiannya. Yang pertama itu siapkan psikologis, tanamkan dalam hati ibu untuk siap menyusui bayi nanti ya Bu ya. Nah, baca buku lagi tentang menyusui. Terus hubungi konselor menyusui untuk belajar bagaimana teknik menyusui yang benar. Lalu mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga satu rumah nantinya sehingga menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya itu menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, cup feeder, termasuk alat pompa menyusui ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ibu ini kerja di luar, nah ibu sebelum berangkat kerja bisa memompa dulu ASINya, disimpan di kulkas, lalu nanti siangnya bisa diberikan kepada bayi ibu ya. Nah, selanjutnya belajar dan praktek. Nah, di sini ada ya Bu ya, hypnobreastfeeding. Nah, kepercayaan diri seorang ibu untuk bisa menyusui menjadi modal utama mengasuh ya Bu ya. Nah, salah satu kunci utama keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya nanti ya Bu. Hal ini dapat meningkatkan produksi hormon prolaktin dan oksitosin. Jika ibu stres dan berpikiran yang negatif, maka kerja hormon oksitosin akan terhambat ibu. Nah, untuk mengatasinya bisa dibantu dengan melakukan terapi hypnobreastfeeding ya Bu ya, yaitu upaya alami menanamkan niat ke dalam pikiran ibu, ke dalam pikiran bawah sadar kita untuk menghasilkan ASI yang cukup untuk kepentingan bayinya. Nah, relaksasi hypnobreastfeeding akan mampu menghadirkan perasaan santai, nyaman dan tenang selama menyusui.
sehingga sistem laktasi di dalam tubuh akan berjalan jauh sempurna, sehingga proses menyusui menjadi penuh arti dan menyenangkan ya Bu bagi ibu dan bayi. Nah, caranya dengan memasukkan kalimat positif kepada ibu, dan ibu harus rileks ya, sangat berkonsentrasi ke dalam alam bawah sadar. Contohnya kalimatnya seperti ini, saya mampu menyusui ya Bu ya, harus ditanamkan dalam diri ibu, dalam pikiran ibu bahwa saya mampu menyusui ya Bu ya. Nah, terus saya memiliki ASI yang banyak. Ibu juga harus berpikir, oh iya, saya memiliki ASI yang banyak, bayi saya bisa menyusu dengan sempurna ya pada payudara saya, bayi saya dapat mendapat ASI sesuai kebutuhannya. Nah, ibu bisa menerapkan kalimat-kalimat kepada tadi ya, kalimat-kalimat tadi kepada diri ibu. Nah, untuk selanjutnya ya Bu, di sini ada gambar. Ibu bisa lihat ke sini. Di sini ada gambar ya Bu ya. Inisiasi menyusui dini ya Bu ya. Nah, inisiasi menyusui dini ini kehangatan dan dekapan dari ibunya yang dibutuhkan seorang bayi Bu pada saat lahir, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan nanti ibu melahirkan lalu sama bidannya langsung ditempelkan ke dada ibu, ibu gak usah panik, kalau misalkan bayinya takut kedinginan gitu Bu ya, karena bagus kalau skin to skin ya Bu ya, untuk menjaga kehangatan dan mendekatkan ibu, serta cara inisiasi menyusui dini ya Bu ya. Nah, IMD ini atau inisiasi menyusui dini ini yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama ibu setelah lahir. Nah, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu, nanti bayinya biarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu. Nah, sampai bayi menyusu sendiri ya Bu ya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, kalau untuk ibu, sentuhan dan isapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin yang menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan mencegah perdarahan ya Bu. Nah, lalu untuk menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman, sehingga ASI yang keluar dengan lancar, sehingga nanti ASI ibunya keluar dengan lancar. Nah, yang selanjutnya itu membuat ibu semakin percaya gitu, percaya diri ibu untuk memberikan ASI, sehingga ibu merasa tidak perlu untuk memberikan makanan atau minuman lainnya, jadi hanya memberikan ASI saja. Nah, kalaupun untuk bayinya, yaitu bersentuhan dengan ibu, memberikan kehangatan pada bayi, jadi bayinya gak akan kedinginan gitu Bu. Nah, terus ketenangan sehingga napas dan denyut bayi menjadi teratur, lalu memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama, sehingga dapat membuat daya tahan tubuh bayi menjadi lebih baik ya Bu. Untuk selanjutnya, memberikan rangsangan otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat, sentuhan dan rangsangan bayinya ini. Nah, dan isapan bayi akan membantu merangsang hormon produksi ASI ibu. Nah, selanjutnya di sini ada Bu, menyusui awal ya Bu ya. Nah, kesusahanmu dan kelelahanmu dalam melewati awal menyusui akan dirindukan pada saatnya nanti. Jadi, ibu harus bersabar dan berbahagialah, karena sejatinya ibu sudah diberi dengan kemampuan untuk mengasihi ya Bu. Nah, untuk posisi dan pelekatan menyusui yang tepat bikin menyusui lebih nyaman dan ASI mengalir lebih lancar ya Bu. Praktik menyusui, ciri bayi efektif menyusui nih Bu, gimana sih caranya? Nah, ciri bayi efektif menyusui, bayi tampak tenang. Jadi kalau misalkan ibu sudah benar, bayinya tampak tenang ibu, lalu badan bayi menempel pada perut ibu ya, telinga dan
lengan bayi terletak pada satu garis, lalu mulut bayi terbuka lebar. Jadi seperti ini Bu ya. Nah, bayi tampak tenang. Nah, lalu badan bayi menempel pada perut ibu. Nah, badan bayi ini menempel pada perut ibu ya. Lalu telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis. Jadi telinga sama lengan bayi satu garis lurus gitu Bu. Nah, lalu ketika mulut bayi membuka lebar, dagunya bayi ini, nah menempel pada payudara. Nah, seperti ini. Lalu jika mulut bayinya sudah membuka, nah, sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi dan areola bagian bawah lebih banyak yang masuk. Lalu kepala bayi, agak menengadah. Bayi tampak kuat menghisap dengan irama perlahan ya Bu. Nah, puting susu ibu tidak nyeri. Kalau posisinya sudah benar, maka puting susu ibu tidak nyeri. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, jadi bukan hanya putingnya saja yang masuk, tapi semua areolanya masuk ke mulut bayi. Jadi nanti puting susu ibunya tidak akan lecet ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini posisi menyusui baby. Ada yang di sini, yang pertama cradle hold atau posisi menimang. Nah, ibu bisa seperti ini posisinya. Duduk, terus di bawah pakai bantal. Nah, kakinya diletakkan di sini. Kepala ada di lengkungan siku. Di bawahnya bantal untuk menjaga supaya ibu tidak pegal. Nah, posisinya seperti ini Bu, seperti menimang ya Bu. Nah, lalu juga ada posisi cross cradle hold atau posisi menyilang. Nah, posisi menyilang ya Bu, ini. Nah, lalu ada juga Bu side lying position atau posisi tiduran menyamping. Jadi ibu bisa sambil tiduran menyamping, lalu ibu tangannya bisa menyanggah kepala sambil menyamping ya. Bayinya ada di hadapan ibu, lalu dikasih ASI ya Bu, seperti ini. Nah, seperti ini ya Bu, tangannya menengadah, menyanggah kepala, ibu sembari berbaring ya. Lalu selanjutnya di sini ada posisi football atau lunge cord atau posisi mengempit. Nah, kalau posisi ini mengempit bisa seperti ini Bu. Di sini ya, di atas paha ibu ada bantal, lalu bayinya disimpan di sini. Kita berikan ASI, jadi posisinya seperti ini Bu. Nah, posisinya seperti ini, mengimpit ya Bu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya ada Lord P position atau posisi semi duduk. Jadi ibu posisinya semi duduk nih. Nah, posisi bayinya seperti ini ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan 6 bulan pertama menyusui. Itu banyak sesuatunya, pasti tangisan ibu dan bayi. Nah, pemberian ASI eksklusif ini bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa pemberian makanan tambahan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, bubur nasi, dan lain-lain. Jadi ibu kepada bayi hanya memberikan ASI ibu saja. Kalau untuk ASI eksklusif tidak memberikan yang lainnya. Nah, ASI eksklusif ini selama 6 bulan pertama kehidupan ibu ya, menyusui harus dimulai segera dalam 1 jam setelah melahirkan. Menyusui harus amandemen sesering yang diinginkan bayi siang dan malam. Menghindari botol atau dot. Jadi usahakan ibu tidak menggunakan botol atau dot ya Bu ya. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif?
Nah, dampaknya itu yaitu seperti bayi akan memiliki resiko kematian karena diare 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif. Nah, selanjutnya, bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi eksklusif, Bu. Nah, selanjutnya, bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menyebabkan bayi mudah mengalami sakit dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasannya terhambat. Lalu untuk ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif beresiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun, Bu. Nah, ASI eksklusif selanjutnya ASI eksklusif 2. Nah, yaitu untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI ibu tetap terjaga dan menghindari masalah menyusui yang mungkin timbul. Salah satunya yaitu ibu harus rutin mengosongkan payudara ibu 2-3 jam sekali, baik secara menyusui langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayinya. Kalau misalkan ibu bekerja, ibu bisa mengupas terlebih dahulu ASI ibu, lalu disimpan di kulkas dan diberikan kepada bayi. Nah, jika ibu berjauhan dengan bayi, baik bekerja atau bepergian, atur waktu untuk mengosongkan ya Bu ya payudara sesuai seperti biasa bayi menyusu per 2-3 jam memerah ASI. Nah, sini ada ya Bu ya, tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Nah, untuk tanda bayi cukup ASI, bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari kenaikan berat badan bayi per bulan ya Bu ya. Nah, kalau misalkan 0-3 bulan biasanya naiknya 750-900 gram ya Bu ya. Nah, lalu payudara ibu terasa kosong setelah menyusui. Jadi ketika ibu setelah menyusui bayinya, payudara ibu akan terasa kosong. Lalu BAK 4-6 kali per hari dan BAB-nya. Lalu bayi aktif dan tidak rewel, tidak tampak lapar ya Bu. Nah, untuk memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI ibu sendiri ya Bu ya. Nah, baik ibu bekerja di luar rumah ataupun ibu bekerja di rumah, memerah untuk menjaga asupan ASI cukup dengan melakukan perah pada sisi menyusui payudara yang tidak disusukan kurang lebih 10 menit dengan durasi bayi menyusui ya. Nah, masalah menyusu biasanya kebanyakan ibu di masyarakat sering terjadi beberapa masalah tentang mengenai masalah menyusu ya Bu. Nah, diantaranya puting lecet. Jadi sebagian ibu-ibu yang mengatakan bahwa putingnya lecet. Nah, puting lecet ini terjadi biasanya pada awal ibu menyusui karena posisi dan perlekatan yang keliru. Karena dengan posisi dan perlekatan yang benar bayi menghisap areola bukan puting. Nah, jadi untuk posisi yang benar itu bayi itu menghisap seluruh di sini ya Bu areolanya. Jadi bukan hanya putingnya, kalau putingnya saja akan terjadi puting lecet. Jadi seperti ini ya Bu. Lalu payudara membengkak atau diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal. Nah, lakukan kompres hangat kemudian. Lalu peras sedikit lalu susukan dengan hangat dengan posisi dan pelekatan yang benar. Selesai menyusui, lakukan perah hingga terasa kosong. Jangan menunda atau menunggu payudara penuh ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya biasanya masalah yang terjadi itu ASI sedikit. Nah, biasanya ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti, namun indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI itu dilihat dari kenaikan berat bayinya ya Bu ya. Terus frekuensi menyusu dan BAB bayi serta bayi aktif dan tidak rewelnya. Lalu yang keempat, oversupply ASI atau aliran ASI deras. Nah,
aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersedak atau tidak nyaman menyusui sehingga rewel dan gelisah. Ini terjadi karena volume ASI yang banyak. Ya, posisikan bayi lebih tinggi. Jadi posisikan bayi yang mulia seperti ini lebih tinggi dari payudara sehingga ibu bisa lebih mengendalikan proses menyusu. Nah, lalu pakai teknik membunting, yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk menjepit areola. Nah, seperti ini ya Bu ya. Jepit. Nah, jari tengah untuk menjepit areola untuk membantu membatasi aliran ASI yang keluar. Jadi seperti ini ya Bu ya. Nah, seperti ini. Nah, baik, mungkin Ibu sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada. Iya, baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.